Apa yang terjadi pada Ryan Garcia untuk yang selanjutnya akan menjadi perhatian dari seluruh pendukungnya. Bukan rahasia lagi bagi Garcia selama ini yang telah berjuang dengan kesehatan mentalnya untuk beberapa tahun terakhir. Dia telah memperparah keadaannya dengan menunjukkan perilaku yang intens sejak bulan Februari lalu, yang tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan cukup dicurigai oleh banyak orang. Jika Garcia sulit akan mendapat bantuan dari keputusan Komisi Atletik Negara bagian New York. Dan akhirnya hanya dikarenakan satu bentuk tanggung jawab yang ketat yang harus diterapkan oleh petinju kelahiran California itu, Garcia terpaksa menerima konsekuensinya untuk mematuhi hukuman yang telah diberikan kepadanya akibat dari kegagalan tesnya. Ini merupakan aturan umum di dalam olahraga tinju, yang seharusnya selalu memikul tanggung jawab atas apa yang masuk ke dalam tubuh mereka selama pertarungan berlangsung. Masa skorsing 1 tahun ke depan bisa menjadi waktu yang terlama dalam hidup Ryan Garcia. Dan apakah karir tinjunya akan berlanjut atau tidak setelah skorsing berakhir, mungkin belum satupun orang yang mampu untuk memberikan jawabannya. Petinju itu pun telah menyepakati penyelesaiannya dengan pihak NYSAC setelah dia dinyatakan positif menggunakan zat terlarang pasca pertarungannya dengan Devin Haney yang digelar pada bulan April lalu. Parahnya lagi, superstar tinju tersebut tidak hanya dijatuhi hukuman skorsing selama 1 tahun lamanya dari olahraga ini. Akan tetapi dari kemenangan yang terakhir melawan Devin Haney juga telah dibatalkan dan digolongkan dengan pertarungan no contest. Selain itu ada hal lain yang juga turut mencederainya dari hukuman yang ditimpakan kepadanya. Dompet dari pertarungannya melawan Haney juga diklaim hangus dengan diperparah satu persyaratan lainnya berupa denda sebesar $10.000 Amerika Serikat atau setara dengan $164.775.500 rupiah. Sudah dipastikan siapapun orangnya yang menerima hukuman sebanyak ini tentunya tidak akan menerima begitu saja dari keputusan tersebut. Meski dari semula, ini merupakan satu kesalahan besar yang dilakukannya. Dengan tidak sedetail mungkin untuk berjuang melawan kesehatan mentalnya ini, di sisi lain Garcia langsung memberikan reaksi amarahnya kepada pemberi keputusan tersebut. Melalui akun media sosialnya, Garcia melancarkan serangan lainnya kepada komisi itu dengan menuliskan serangkaian postingan di mana dia mengklaim bahwa pihak komisi yang terkait telah merampas kemenangannya. Selain itu, di akun media sosialnya tersebut Garcia juga menyebutkan bahwa tidak ada yang ada di sistemku ini yang cukup untuk apapun. Itu sebabnya aku selesai dengan permainan ini. Tidak apa-apa, aku sudah pensiun. Aku akan kembali dalam 1 tahun. Aku sudah pensiun, jadi aku akan kembali dari masa pensiunku selama 1 tahun. Inilah beberapa cuitan yang dilontarkan Garcia di akun media sosialnya setelah menerima hukuman skorsing yang akan dimulai dijalaninya sejak saat ini. Namun seiring menikmati hasil dari keputusan yang diberikan oleh Badan Atletik New York tersebut, Garcia kelihatannya tidak ingin terlalu berlama-lama menanti masa 1 tahun itu tanpa melakukan apapun pertarungan meski itu di luar dari ring tinju. Dari ucapannya yang lain di akun media sosialnya tersebut, Garcia terindikasi akan kembali meraung di sasana perkelahian yang lain dan kelihatannya arena segi 8 yang menjadi arah kamera selanjutnya. Godaannya ini untuk terus melangkah di MMA kembali dituangkannya ke media dengan mengklaim bahwa dia mampu menggunakan masa skorsingnya selama 12 bulan ke depan dari olahraga yang telah membesarkan namanya itu untuk melakukan pertarungan super di MMA, khususnya di UFC, yang langsung disebutkannya dengan menuliskan akan menuju ke UFC. Kemudian dia memperluas lagi cuitannya tersebut dengan mengakui bahwa setelah godaannya ini diketahui oleh CEO UFC Dana White, Garcia mencoba untuk meyakinkan kejujurannya bahwa Dana White sendiri telah menjadi orang pertama yang menghubunginya setelah ada kabar minat darinya untuk bergabung bersama promosi UFC. Dari keterangan Garcia di media sosial ini, jika merupakan satu kebenaran yang harus diterima oleh penggemar MMA,
Tentunya dari kesepakatan kedua belah pihak akan berbentuk satu penandatanganan kesepakatan dengan durasi yang terbilang akan memakan waktu jangka pendek dengan Garcia, karena hanya akan memanfaatkan masa selama 1 tahun ke depannya. Bentuk ini tidak diragukan lagi akan menjadi langkah yang sangat langka bagi UFC. Namun itu bukan berarti tidak adanya minat dari UFC untuk pertarungan Garcia di lingkaran segi 8. Bagi Dana White tentunya dari kesiapan dan keinginan Garcia untuk segera bergabung di promosinya ini merupakan satu langkah yang bisa dibilang langkah terbesar sepanjang promosi itu digelar. Bagaimana tidak, Garcia merupakan seorang petinju ternama yang telah memiliki jutaan penggemar. Akan menjadi satu hal yang mudah bagi Dana White jika ingin menggelar acara besar dengan mengikut sertakan keterampilannya di oktagon. Apalagi setelah masa berakhirnya ketenaran dari Conor McGregor, CEO UFC itu sepertinya merasa kehilangan saku untuk mengumpulkan keuntungan dari satu acara besar pertarungan di promosinya. Sangat tepat untuk dimasukkan ke dalam akal sehat jika perbincangan dari dua sisi ini antara Ryan Garcia dan Dana White bukanlah merupakan satu obrolan yang tidak memiliki nilai sama sekali. Bagi Garcia sendiri, menjelang masa 1 tahun kembalinya ke ring tinju bukanlah waktu yang sebentar untuk dinantikan. Dan dari sisi positifnya, petinju itu juga cukup dimaklumi jika akan mencari peluang lainnya selain ring tinju. Menuju oktagon bukanlah satu langkah kehabisan kata-kata dari petinju tersebut. Mengingat waktu yang sedemikian lamanya, Garcia harus memanfaatkan dari segalanya, baik itu untuk tetap mengasah keterampilannya, di samping juga untuk mengkondisikan keuangannya. Terlebih lagi dari hukuman yang diberikan, telah menghanguskan bayarannya, ditambah lagi denda yang harus ditunaikannya. Dari beberapa sumber lainnya menyebutkan, Garcia langsung mengincar satu nama yang digadang-gadang calon bintang di UFC, Sean O'Malley. Dan seperti yang diberitakan oleh media Bloody Elbow, kedua petarung yang berbeda arena ini telah saling mengeluarkan obrolan sampah satu sama lain. Bukan merupakan barang langka jika UFC selalu memberikan jalan cepat kepada petarung yang sebelumnya telah memiliki nama besar di luar promosi menuju pertarungan elit. Indikasi untuk memasangkan keduanya baik Ryan Garcia dan Sean O'Malley juga bukan merupakan pekerjaan yang sulit yang harus dilakukan Dana White demi memenuhi satu pertunjukan yang besar. Selain itu, bagi penggemar UFC, penjodohan dari kedua petarung ini juga bukan merupakan satu pasangan yang tertolak untuk disaksikan. Dan jika saja peluang dari pertarungan ini terwujud, maka tidak ada kata lain selain mengucapkan bahwa pertunjukan ini memiliki hukum wajib untuk disaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.